Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Radi nabillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para cetin yang berbahagia, materi yang saya sampaikan sekarang adalah tentang walimah. Walimah itu bahasa kita kenduri atau pesta pernikahan, ya, walimah namanya dalam masa agama. Maka akan sampaikan bagaimana supaya walimah menjadi berkah buat keluarga rumah tangga semuanya. Nabi SAW bersabda, "Syarru ta'am ta'amul walimah." Seburuk-buruk makanan adalah makanan dalam walimah, dalam pesta kenduri. Seburuk-buruk makanan. Kenapa? Kata Nabi, biasanya mereka hanya mengundang orang kaya dan tidak mengundang orang miskin. Ini kenapa terjadi? Karena salah niat. Bikin walimah, niatnya mencari kelebihan atau keuntungan. Dengan modal sekecil-kecilnya bisa dapat uang sebanyak-banyaknya. Ini ada salah niat. Maka supaya berkah nantinya, tolong sampaikan ke orang tuanya, walimah niatkan sedekah. Memberi makan orang banyak, ya, sedekah. Udah nikah ibadah, niatnya walimah sedekah. Pasti berkah. Rumah tangganya akan sakinah, warahmah, mawadah, warahmah, insyaallah. Ya, jadi tolong sampaikan orangnya, kita niatkan sedekah biar jadi pahala yang besar buat kita. Nah, karena sedekah tentu pertama undanglah orang fakir miskin. Kan sedekah. Ya, undang orang fakir miskin. Nggak apa-apa. Kenapa orang suka mengundang orang kaya saja, orang miskin tidak diundang? Karena mereka pikir kalau orang kaya diundang, orang kaya amplopnya besar, makanya sedikit. Ya kan? Sedangkan kalau undang orang miskin, nanti amplopnya kecil, makanya banyak. Rugi. Ini salah niatnya. Tak apa, kan sedekah. Biar mereka menikmati hidangan makanan, tak beri amplop pun tak salah. Ya, yang penting mereka senang dan memberikan doanya. Ya. Kedua, undang tetangga terdekat. Wajibnya 40 rumah. 10 depan, belakang 10, kanan kiri 10, 40. Ya. Kenapa? Mereka yang paling tahu tentang kita, bahkan kalau kita punya masalah, musibah, mereka yang pertama membantu kita, tetangga terdekat. Undanglah. Ya, sampai tak turun 40 rumah. Ketiga, para ulama, para ustadz undang dulu. Kenapa? Kita kan cetak undangan, ya. Utamanya undangan itu berisi mohon. Ada nggak mohon amplop gitu? Mohon kado ada? Nggak ada. Mohon doa. Jadi yang kita harapkan doa. Coba pilih, ya. Amplop 1 juta tak ada doanya, atau doa amplop 5.000 misalkan. Pilih mana? 5.000 tapi pakai doa, daripada 1 juta tapi nggak ada doa. Nah, makanya saya tanya di antara sekian banyak ini, ya, siapa yang hafal doa buat pengantin? Pernah kan? Bahkan sering mungkin diundang sama teman yang sedang nikah, kita datangan, makan, salami orang tua, laki-laki, terus salami pengantin. Nah, ketika menyalami pengantin, apa doanya? Terus? Yang lain? Kita kan undang baca, mohon, oh berarti minta doa gitu. Kita bawa doa. Ini kita ini salah kadang. Ada undangan yang penting amplop. Jenguk orang sakit dipikir amplop, bukan doa. Jadi kalau jenguk orang sakit, doa yang kita bawa tuh bukan amplop. Orang sakit tak perlu doa, tak perlu amplop, perlu doa gitu. Ya. Silakan cari di Mbah Google, ya. Barakallahu laka wa baraka alaika
wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya semoga Allah memberkahimu, orangnya berkah, dan semoga Allah memberkahi pernikahannya, rumah tangganya berkah, wa jama'a bainakum fi khairin. Semoga Allah menyatukan keduanya dalam kebaikan. Nah, yang terakhir luar biasanya, semoga Allah menyatukan keduanya dalam kebaikan, menyatu dua jadi satu dalam kebaikan dunia akhirat. Ini doanya kita perlukan. Insya Allah kalau kita dapat doa ini, maka rumah tangganya akan kekal abadi sampai surga. Mau sampai surga? Hah? Ini siapa nama? Junaidi. Nah, kalau masuk surga nanti pilih ya, mau ini atau yang bidadari surga. Pilih. Hah? Iya. Belum tahu bidadari bagaimana cantik bidadari. Ya. Nah, pilih ini kalau surga atau pilih yang di surga. Pemuda tampan, pilih mana? Mana? Pilih yang ini jadi suami surga atau yang di surga yang Allah sediakan. Mana? Ini aja atau di surga? Oh, nampaknya Pak Tam ini mau ganti dengan yang di surga. Diam aja, berarti mau yang di surga. Tapi insya Allah ya, kalau sama-sama ke surga, maka pasangan kita di dunia menjadi yang terbaik, terindah, tercantik, tertampan di surga nanti. Kalaupun mau dua, boleh. Boleh. Dan minimal memang dua. Satu pasangan di dunia, satu pasangan di surga. Memang dua, minimal. Minimal ya, maksimal 100 boleh. Ya. Bisa, karena 100, karena Nabi berkata, di surga tuh 100 kali lipat kekuatannya. Yang pertama, maka perlu kita minta doa dari para ulama lewat undangan tadi, dan terakhir silakan undang yang lain, orang kaya silakan undang. Nah, jika kita sudah kedatangan tamu-tamu yang memberi doanya, insya Allah rumah tangganya akan berkah, ya, akan sakinah, mawadah, warahmah. Kedua, setelah ijab kabul, setelah sah menjadi istri, tolong, ya, seorang perempuan ketika sudah menikah jadi milik suaminya, bukan milik walinya, bukan. Tapi seorang laki-laki sudah menikah, dia tetap milik orang tuanya, milik ayah ibunya, tetap. Nah, itu bedanya. Makanya warisan laki-laki 2:1. Laki-laki sekali lagi, kalau sudah punya istri, maka dia tetap menjadi milik orang tuanya, juga tambah lagi milik istrinya. 2. Ya. Nah, itu yang perlu dikatakan. Dulu ada seorang sahabat namanya Alqamah, ya. Dia punya ibu seorang, ayahnya sudah meninggal, dan dia anak semata wayang. Jadi di rumah itu cuma ibunya dan Alqamah. Dari kecil dia baik, soleh, rajin ibadah. Ya. Setelah dewasa menikah dia dengan perempuan yang dicintainya, menikah dan pisah rumah. Setelah pisah rumah, satu ketika yang Alqamah ingat ibunya dan dia berniat membelikan baju buat ibunya. Maka Alqamah pergi ke pasar membeli 2 baju tuh. Satu buat istrinya, satu buat ibunya. Nah, pulang pasar pertama datang ke ibunya. Sampai berkata dia, "Bu, aku beli baju buat ibu, silakan coba, Bu." Dia coba sama ibunya dan bagus baju itu sehingga ibu senang bukan main. Berkatalah, "Terima kasih Alqamah, bajunya bagus sekali, ibu suka Alqamah." Nah, tiba-tiba Alqamah, Bu, salah Bu, tolong ganti Bu. Buat ibu yang ini, itu buat istriku. Ditukar yang kedua. Yang sudah dicoba tadi buat istrinya, ditukar. Rupanya yang kedua tuh tak sebagus yang pertama. Ya, dia lebih sayang sama istrinya. Netes yang mati Ibu, Alqamah beberapa hari nikah, dia lebih sayang lagi sama istri barunya daripada sama ibu yang sudah lama bersamanya. Sedih Ibu, Alqamah. Pertama. Kedua, ibunya pergi ke rumah Alqamah. Sampai masuk ke rumahnya, di tengah rumah ada kue. Dan ibunya mengambil kue,
Ketika tangannya sampai ke kue, Alqamah di belakang berkata, Bu, tunggu dulu, jangan Bu. Kenapa Alqamah? Bu, kue ini kesukaan istriku Bu. Istriku sedang ke pasar, tunggu panggil pasar, kita makan sama-sama, kata Alqamah. Ibu lapar Alqamah, boleh satu? Jangan Bu, nanti istriku marah. Tak boleh makan. Netes sama ibunya kedua, netes lagi, sedih. Alqamah, ibu lapar tadi kasih karena takut istri marah. Dua. Yang ketiga, ibunya kehabisan bekal. Dikirim utusan untuk meminjam uang. Pergilah. Sampai ke Alqamah usah menyampaikan hajat ibunya. Kata utusan itu, Alqamah, ibumu hendak pinjam uang, habis bekal. Apa kata Alqamah? Duh, gimana ya? Tolong sampaikan ke ibu, uangku hanya cukup buat 3 hari. Kalau ada lebih, yang hari keempat nanti aku antar ke rumah ibu. Ada buat 3 hari. Ya, kalau ada lebih, kata dia, aku antar ke rumah ibu. Tadi kasih. Pulang. Sampaikan ke ibunya, Bu, kata Alqamah, uangnya hanya cukup buat 3 hari. Kalau ada lebih, nanti diantar ke sini. Alqamah netes nih, air mata yang ketiga, netes sedih. Alqamah, ibu pinjam tadi kasih, apalagi minta, padahal ada. Ya. Nah, 3 kejadian. Tak lama Alqamah sakit, semakin parah, dan sampailah masanya sekarat nazar. Nah, orang sekarat tentu diajarkan kalimat tahlil. Alqamah, ucapkan la ilaha illallah. Ya, Alqamah berusaha, tapi yang keluar dari mulutnya la ilaha, ibu menjadi kesakitan. Alqamah, la ilaha illallah, la ilaha, ibu. Nah, setiap menyebut kalimat Allah tak bisa dia, malah keluar kata ibu sambil kesakitan. La ilaha, ibu. 3 hari 3 malam seperti itu. Maka dilaporkan kepada Nabi, maka Nabi suruh panggil ibunya. Ibunya datang ke rumah Nabi. Nah, ditanya, Bu, kenapa anakmu Alqamah? Kok dia tak bisa menyebut nama Allah? La ilaha, ibu lagi. Pasti dia punya salah sama. Tolong maafkan. Tidak ya Rasul. Maafkan, tidak. Sakit dia. Tidak. Kata Nabi, nampaknya kau sakit hati sama aku. Coba ceritakan apa masalahnya. Maka Alqamah menceritakan ibunya menceritakan 3 kejadian. Pertama, masalah baju. Kenapa? 2, makanan. Kenapa? Tak dikasih, ya, padahal lapar, takut istri. 3, pinjam uang, tak dikasih. Nah, kenapa saya sampaikan supaya ini jadi pelajaran. Nah, kata Nabi, sekali lagi aku tanya engkau ibu, maafkan Alqamah? Tidak. Nah, udah 3 kali. Maka Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat sekalian, tolong carikan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Bukan sahabat bertebaran mencari kayu bakar, bertumpuk, bergunung-gunung. Ibunya melihat aja. Buat apa Nabi suruh sahabat mengumpulkan kayu bakar sebanyak itu? Lama-lama bertanyalah penasaran. Ya Rasulullah, buat apakah kayu bakar sebanyak itu? Kata Nabi, ini untuk membakar anakmu Alqamah. Kayak gitu. Kenapa ya Rasulullah? Daripada nanti dibakar di neraka, lebih baik aku bakar sekarang. Kata. Ibunya terbayanglah Alqamah baik sebenarnya, ibadah soleh ya. Cuma setelah menikah, nah itu dia, lebih sayang sama daripada sama ibunya. Terbayang pula kalau sampai jadi Alqamah dibakar, tak tega juga. Ya, tak tega kalau dibakar sampai seperti itu. Akhirnya berkatalah, ya Rasulullah, mulai detik ini aku maafkan Alqamah, aku ridho sama Alqamah. Alhamdulillah. Nah, setelah mendengar kata ridho, maaf dari ibunya, maka Nabi langsung ke Alqamah, dan Nabi langsung memimpin Alqamah, ucapkan la ilaha illallah, maka Alqamah dengan mudahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga. Ya. Saya sampaikan selalu supaya tidak ada lagi Alqamah lain. Artinya para suami, calon suami tolong jangan seperti Alqamah. Setelah punya istri,
menomorduakan ibu bapak, tetap perhatikan, ya. Itulah pintu surga kita. Kalau isi pintu surga di suami, suami di orang tuanya, tetap orang tuanya. Nah, jadi artinya ini adalah pelajaran supaya kita tetap punya kewajiban memperhatikan orang tua. Ya. Kalau bagusnya silang aja, yang laki ngasih mertuanya, yang perempuan ngasih mertuanya. Nah, itu yang terbaik, terbuka. Cuma andaikan misalkan, maaf ya, ada istri pelit misalkan, suami memberi kepada ibu, boleh tanpa sepengetahuan, boleh. Nah, tapi insya Allah di sini tada ya, tada. Jadi tolong bantu calon suami atau suami nantinya untuk selalu ingatkan tentang ibunya, ayahnya ya. Nah, misalnya tiap bulan bilang, bang udah ngasih ibu belum, ya, udah telepon ibu belum, ingatkan, biar sama-sama ke surga nantinya bersama ibu kita, bapak kita. Nah, jika sama-sama ridho orang tuanya keduanya, insya Allah rumah tangganya akan sakinah, mawadah, warahmah. Nah, saya terangkan sedikit masalah sakinah, mawadah, warahmah. Pertama, sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu dari kata sakana. Sakana artinya diam atau tenang. Jadi rumah tangga sakinah, rumah tangga yang tenang, tentram, damai, bahagia. Ada pisau disebut skin. Kenapa disebut skin? Dia mendiamkan, menenangkan. Ayam sedang berlarian, tangkap, sembelih, diam dia. Skin. Ada yang miskin. Miskin sama dengan sakinah. Kenapa yang miskin? Dia diam. Dia tenang aja. Orang sibuk kerja, dia tenang aja. Tidur. Nah, jadi miskin. Ya. Dekat sakana juga tenang, diam, pasif, malas. Itulah. Maka kalau kita rajin kerja, insya Allah tak akan miskin. Ya, ini perhatian bagi semua. Nah, kemudian kenapa terjadi konflik di rumah tangga? Karena kita manusia. Manusia punya amarah namanya. Atau bahasa agama amarah. Marah itu sebenarnya amarah ya, dari bahasa Arab amarah, tapi jadi marah. Suami istri marah, bertengkar, boleh? Boleh. Ya. Tapi ketika marah, jika ingin selesai cepat, tolong masing-masing tak boleh merasa benar. Walaupun benar. Tapi wajib merasa bersalah walaupun tak salah. Jadi kalau keduanya, suami istri merasa bersalah walaupun tak salah, insya Allah cepat selesai. Tapi kalau kedua merasa benar, tak akan selesai sampai kapanpun. Nah, jadi ketika bertengkar, tolong jangan ada perasaan benar dia salah, ya. Tapi milikilah perasaan aku salah, dia benar. Keduanya, maka cepat selesai, cepat damai itu. Ya. Yang kedua, marah boleh, tapi marahlah seperti marah Nabi. Kalau kita marah, ya banyak omong, mau macam Donald bebek tuh. Nabi marah, diam tak berbicara. Jadi kalau pasangan sedang marah, tolong satu lagi diam aja, dengarkan aja. Ya. Jadi kalau misalnya suaminya marah ya, tolong istrinya diam aja, dengarkan. Sejam marah capek. Lama-lama berhenti deh. Nah, kalau sudah berhenti tanya, udah marahnya? Belum, marah diam lagi. 2 jam tidur ya, capek. Nah, itulah ya, tolong tahan, tak boleh jawab. Sekali kita jawab, ibaratkan bensin kena api, meledaklah dah. Ingat ya, kalau pasangan saya marah, tolong jangan dibalas, jangan ngomong, diam aja, dengarkan aja dia. Ya, lama-lama capek, marah kan capek, mereka dari setan, masuk ke badan, masuk ke otak, maka merah matanya, setan, bergerak tuh, setan. Maka jangan dibalas, diam aja. Nah, yang ketiga, kata Nabi, kata Allah, maaf, inna buyutana auratun, rumah tangga itu aurat. Ketika terjadi pertengkaran, tolong rahasiakan, jangan sampai kedua orang tua tahu, para tahu, tetangga tahu, jangan sampai. Cukup berdua aja, ya, yang tahu masalah persengketaan pertengkaran tadi. Jadi tutupi aib tuh. Ya. Jadi kalau sedang bertengkar, tiba-tiba datang tamu,
ngetok pintu ngucap salam, jawab salamnya, salam tamu, jamu tamu. Ya. Pura-pura tak terjadi apa-apa. Nanti kalau tamu pulang, lanjut ronde kedua, kelahi lagi gitu. Nah, jangan, bisa jadi tamu tuh memang sengaja Allah gerakan ke rumah kita untuk mendamaikan satu rumah tangga. Nah, itulah ya rahasianya. Jadi saking itu memang pasti ada persisahan, tetapi hadapi dengan kepala dingin. Itu masalah biasa. Tak ada rumah tangga yang tak bermasalah, ada pasti. Tapi hadapi dengan kepala dingin. Cara memanage konflik tadi disampaikan. Nah, dan juga kita berdoa ya, jangan sampai lebih dari sehari kalau bertengkar. Ketika materi terbenam, dah siap. Angkat bendera putih damai. Nah, itulah sakin. Kedua, mawaddah. Mawaddah itu cinta secara fisik, ya. Maka tolong jaga penampilan keduanya. Berdandan selalu. Para istri tetap berdandannya. Jangan sampai ke pasaran berdandan, tak usah menikah, tak berdandan lagi. Jangan. Terutama ketika pagi petang ya. Pagi tolong berdandan cantik. Nah, suami nak pergi kerja, berat melangkah tuh. Kenapa? Istrinya cantik di rumah. Ya. Sore dandan. Suami semangat pulang tuh. Ya, apa dia sambut, Masya Allah. Tapi bayangkan, ketika pagi-pagi misalkan, istrinya belum mandi, masih bau, acak-acakan, itu suami semangat kerja, wah cepat keluar. Pas pulang, sama juga, belum mandi juga. Nah, saya pulang, malas pulang. Nah, pulang, mandi, makan, keluar lagi, nongkrong. Maka ciptakan rumah tangga sebagai surga kita. Baiti jan, nanti rumahku surga. Bisa nggak? Itulah. Dan kebahagiaan mesti diciptakan. Ya, tidak bisa dicari kemanapun. Dalam jabatan, kekayaan, tak ada bahagia, tapi diciptakan. Ya, tak bisa dicari. Ciptakanlah dalam segala keadaan. Kuncinya syukur sabar. Dunia berputar nih. Syukur sabar, syukur sabar. Salah bahagia tuh, syukur sabar. Ya. Terakhir, warahmah. Rahmah itu kasih sayang. Dua kata, kasih dan sayang. Nah, tapi ada kalanya tak dapat keduanya. Maka saya tanya, andai kan ada keadaan gini, pilihlah satu di antara dua pilihan. Mana yang lebih baik? Satu, dikasih tak disayang. Dua, disayang tak dikasih. Pilih satu di antara dua. Tak ada ketiga. Pilih. Disayang, dikasih tak disayang. Dua, disayang tak dikasih. Nah, coba gantian dari sini, silakan. Dua ya, jadi tapat ya dikasih juga, apa? Hah? Ini saja ya, terus dikasih, jadi tak sayang tak apa-apa, sayang, tak kasih tak apa-apa, apa-apanya, terus disayang, tak dikasih tak apa-apa. Mana? Dua. Jadi tadi kasih apa? Oh, mantap ya. Jadi jawabannya kalau sayang pasti kalau ada ya. Kalau tak ada bersabarlah, sabar. Kata sabar syukur. Jangan sampai ada peribahasa abang banyak uang abang disayang, tak ada doang dia tendang. Nah, jangan. Sama-sama lah. Kenapa? Kebahagiaan itu bukan pada materi, tapi pada hati. Nah, saya dapat sebuah pengalaman menyaksikan dua pasangan ya. Satu pasangan laki perempuan, ya. Satu lakinya suaminya naik motor, perempuannya istrinya di gerobak belakang sambung gerobak. Keduanya ngobrol ketawa-ketawa, senang, Masya Allah. Sebelum subuh lagi. Di sisi lain ada saya lihat bermobil, suaminya bermobil berantem terus, ya. Yang tadi bawa gerobak ketawa-ketawa, beri bahagia deh. Yang mobil berantem lah, tak bahagia. Itu bukti kebahagiaan bukan pada materi. Nah, menyangkut tadi masalah dikasih ada sayang,
Saya coba tanya pilihan lagi. Pilih mana ya? Satu, laki-laki kaya misalkannya, yang perempuan tolong punya rumah bertingkat dikasih emas permata, dikasih uang 1 juta sehari itu, dikasih kendaraan, sawah ladang semua. Ya. Satu lagi sederhana, rumah ngontrak, ya, kendaraan sepeda, belanja 5.000 sehari. Cuma bedanya, satu yang kaya tadi punya istri satu di Selat Panjang, satu di Batam, di Pekan. Kasih aja, Pipi, kasih aja. Iya, ambil itu siapa nak minum, ambil aja. Esapet. Kalau ada kopi cakap apa? Jelas tak mahal masakan. Sambil. Jadi yang pertama istrinya satu, tapi satunya mana-mana. Satu di Sepanjang, satu di Pekanbaru, satu di Jakarta misalkan. Tapi semua diberikan rumah bertingkat, mobil mengkilat, ya, kebun ladang, belanja 1 juta sehari, emas perempuan di atas sampai bawah. Mau nggak macam itu? Cuma rumah bertingkat dikasih, mobil mengkilat, mau nggak? Belanja sehari itu, emas dari atas sampai bawah, mau? Tuh nggak mau. Banyak yang mau Pak, tapi malu. Kan ternampak ya. Daripada kedua, rumah ngontrak, belanja 5.000 sehari, mau nggak? Cuma dia setia, mau nggak? Mau? Setia dia, mau? Alhamdulillah. Tapi semoga kamu semua mendapatkan yang pertama tapi setia gitu ya. Terakhir saya tanya, mana yang lebih nikmat makan? Bukan enaknya, nikmat. Satu petani makanya di pinggir kali atau sawah, makanya dengan ikan asin, lalap, sambal. Satu lagi orang kaya, makan di berbintang 5, lantai 12. Makanya ikan, daging, segala macam, ayam, minuman jus. Kira-kira yang lebih nikmat yang mana makan? Di sawah. Petani itu 2 piring habis. Padahal cuma ikan asin, lalap, sambal. Orang kaya, sendok 2 tinggal. Itulah bukti kebahagiaan bukan pada materi tapi di hati. Bagaimana kita mampu menciptakannya. Paham ya? Terakhir saya doakan semuanya, semoga nanti tercapai apa yang diinginkan, diharapkan. Kamu menjadi menjadi pasangan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Kalau Allah berikan anak yang saleh dan salehah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah satukan keduanya dalam kebaikan sampai ke surga Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.